Sementara itu ancaman lain yang muncul adalah NU akan tiarap jika cawapres bukan dari Nahdien. Mahfud MD pun menyebut ada keterlibatan Ma'ruf Amin dalam kasus itu setelah mendapat penjelasan dari Muhaimin Iskandar. Kita langsung tanyakan saja langsung setelah bergabung bersama kami di sini Caimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Caimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya Caimin, setelah ada beberapa keriuhan yang terjadi di politik kita saat ini. Tapi mungkin yang pertama kali saya ingin menanyakan Caimin langsung dari PKB ini sendiri. Sebenarnya nama Kiai Haji Ma'ruf Amin itu memformulasikan hingga kemudian muncul nama itu supaya jalan ceritanya seperti gimana, Cak? Ya, jadi sebetulnya kan dari awal proses cawapres ini kan panjang ya. Dari berbagai nama yang muncul, terus kemudian muncul beberapa nama dengan huruf M. M ini kemudian sempat membuat saya GR juga, saya kira Muhaimin Iskandar. Dari 5M kemudian 3M mengerucut 1M. Ya intinya ya itulah takdir, keputusan yang terbaik dari seluruh dinamika dan diskusi-diskusi lah. Terutama keyakinan presiden untuk mengambil calon wakil presiden yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan publik, juga harapan kita semua dan Pak Presiden sendiri tentu saja. Ya, baik. Tadi barusan menyebutkan ada dinamika, tapi mungkin Caimin bisa bercerita kepada kami dinamikanya seperti apa ketika detik-detik sebelum Pak Jokowi mengumumkan nama Pak Ma'ruf Amin sebagai cawapres pendampingnya, karena sejak siang juga kan kita juga sudah tahu ada peristiwa yang tidak terlepas pada saat itu bahwa nama Pak Mahfud juga digadang-gadang pada saat itu. Ya tentu dinamika biasa lah ya. Kayaknya 2 hari sebelumnya yang paling menguat M, yang kedua hari sebelum hari H yang menguat M lainnya, H-1 yang menguat juga M, yang satu lagi M berbeda lagi, itu biasa. Sebagai info yang tentu dinamis, tidak sepenuhnya bisa kita cek ke Pak Jokowi atau Pak Presiden. Kebenarannya kayak apa kita semua tidak tahu. Nah karena itu dinamika itu bagian dari proses diskusi, proses saling memberi masukan, dan toh pada akhirnya pada detik-detik terakhir semua meyakini, semua percaya bahwa akhirnya Presiden mengambil keputusan sendiri. Baik, Caimin, sebenarnya pengerucutan nama M sehingga akhirnya keluar nama Pak Ma'ruf, ada peran besar dari partai koalisi yang menentukan, membisik kemudian kepada Presiden Jokowi, itu seperti apa? Ya tentu saja pengaruh itu tidak serta-merta ya. Pengaruh itu pertemuan berkali-kali, saling memberi masukan, dan berujung pada detik-detik terakhir ada proses menuju deklarasi pertemuan dengan partai-partai koalisi dan presiden, yang saya sendiri merasa juga waktu itu gelap ya, siapa M yang sesungguhnya. Bahkan sempat GR juga gitu, jangan-jangan saya lagi nih, saya bilang. Tapi saya sempat siangnya meyakini bahwa yang terpilih itu Pak Mahfud, karena info dari para senior, tapi belum info langsung dari mana-mana, hanya dari satu teman ke teman yang lain saja. Nah nama tadi Caimin menyebutkan ada nama Pak Mahfud. Kita juga tahu pada tanggal 8 Agustus lalu Caimin, Pak Akil dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadap atau bertemu dengan Pak Presiden di istana. Nah, apakah nama Pak Mahfud juga pada saat itu memang belum disebutkan oleh Pak Presiden? Oh ya, pertemuan itu saya nggak ikut, masing-masing berbeda ya. Tapi kemudian kita ngobrol-ngobrol, ketemu, semua misteri juga, nggak ada yang tahu siapa yang akan dijadikan calon wakil presiden Pak Jokowi. Dan pertemuan itu menjadi sharing lah, ternyata Pak Jokowi belum menentukan calon wakil presiden gitu kira-kira. Nah ketika ditanya oleh Pak Presiden pada saat itu, Caimin menawarkan nama siapa? Langsung Pak Ma'ruf Amin?
Saya tidak ditanya, tapi saya diajak diskusi soal probability. Tapi ya saya memberikan 3 kategori ya. Kategori yang pertama tentu kecocokan dalam bekerja dan visi. Yang kedua membantu menambah suara, menambah elektoral, memiliki daya gerak mesin penggerak pemenangan, efektivitas mesin pemenangan. Kemudian yang ketiga Pak Jokowi kita mohon untuk melakukan istikharah atau mencari petunjuk ilahi melalui sholat istikharah gitu kira-kira. Baik, Cak, bisa dijelaskan secara gamblang karena spekulasi banyak begitu berkembang. Sebenarnya detik-detik perubahan nama yang sempat santer nama Pak Mahfud, kemudian ketika deklarasi nama Pak Ma'ruf Amin, sebenarnya seperti apa sih persisnya, Cak? Ya sebetulnya kita semua nggak tahu ya, ada perubahan atau tidak ada perubahan. Yang pasti saya belum pernah mendapatkan langsung dari presiden siapapun calon wakil presiden. Sekalinya saya mendapatkan keputusan dari Bapak Presiden adalah sudah diputuskan, yaitu Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu keputusan yang pertama dan yang terakhir yang muncul dan yang saya dengar dari beliau. Baik, Caimin, pada saat deklarasi di Pelataran Menteng kan kemudian bertemu, mengadakan pertemuan di sana. Sebenarnya ngebahas apa, Cak? Apakah sudah tahu pada saat pertemuan tersebut bahwa nama Ma'ruf Amin disebutkan? Saat itu saya sebelum masuk pelataran kan saya bilang saya masih join. Saya juga menganggap Pak Mahfud tidak ada masalah karena saya ketemu juga hubungan saya baik-baik saja, bahkan komunikasi berlangsung sebelum keputusan presiden. Saya juga sempat mendukung beliau waktu ketemu dan berpelukan, bahkan saya doakan. Tapi pada saat di pelataran pun saya juga belum tahu keputusan yang resminya, masih dalam posisi rumors gitu kan. Begitu kita kumpul ketua umum partai dan seluruh sekjen, Pak Presiden langsung mengambil pimpinan rapat dan dengan ini saya sudah berbulat tekad berdasarkan masukan dari semua pihak. Akhirnya saya putuskan Profesor Doktor gitu beliau, Profesor Doktor, saya langsung hampir pingsan itu. Kalau Profesor Doktor berarti bukan saya kan? Nah, ternyata benar bukan saya. Profesor Doktor Ma'ruf Amin, beliau bilang begitu. Begitu menyebut nama Profesor Doktor, waduh, langsung harapan punah. Oke. Nah, Cak, kemarin kita juga berbincang dengan Ketua Umum P3 Mas Romi. Nah, Mas Romi itu menyebutkan sesaat sebelum pengumuman cawapres ini memang ada beberapa nama, diantaranya Pak Mahfud, Pak Ma'ruf dan juga Pak CT pada saat itu. Dan menurut Mas Romi bahwa ketiganya memang sudah disiapkan, artinya sudah menyiapkan baju, kemudian diminta CV dan lain sebagainya. Nah, proses-proses ini PKB sebagai partai koalisi mengetahui tidak, Cak? Saya tidak mengetahui sama sekali. Saya hanya diajak diskusi beberapa kali. Kemudian pada saat pleno ketua umum dan Pak calon presiden memutuskan secara langsung. Nah, saya kira itu proses biasa yang tentu pertimbangannya sudah sangat matang. Salah satunya adalah yang paling membanggakan buat saya adalah sehingga saya nggak jadi pingsan itu kan karena ini juga masa depan menjadi baik karena 2 hal ya. Yang pertama kombinasi nasionalis agamis nasionalis sesuai harapan besar umat Nahdliyin, masyarakat Nahdliyin yang menginginkan visi perjuangan Islam rahmatan lil alamin, perjuangan akhlakul karimah, perjuangan menciptakan karakter masyarakat yang mentalitasnya tangguh, santun. Ini insya Allah akan tercermin di dalam pemerintahan yang akan datang. Nah, saya kira terlepas bagaimana prosesnya, duet nasionalis agamis nasionalis ini adalah formula tepat yang telah lama diimpikan. Bukan saja warga Nahdliyin, saya kira kita harus membuka mata ya. Kenyataan menunjukkan ada 2 pandangan yang sangat keras di dalam politik nasional kita hari ini, antara populisme Islam dengan nasionalis, antara kerinduan akan
simbol-simbol keislaman dengan keinginan konsistensi pada negara sekuler yang berbasis kepada NKRI dan seterusnya. Iya. Ini dikotomi ini harus dilihat secara terbuka dan jujur. Maka formula yang paling sederhana dan memiliki masa depan adalah formula nasionalis agamis nasionalis. Baik, berarti PKB dan juga partai-partai koalisinya memang sedari awal menginginkan bahwa siapapun pendamping Presiden Jokowi memang harus dari kader NU dan memiliki falsafah NU, seperti itu ya Cak ya? Ya tentu saja, kalau ibaratnya itu kalau bisa saya kan, kalau nggak bisa ya siapapun, yang penting dari kacamata keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, Islam rahmatan lil alamin, yang bisa diharapkan menjembatani apa yang saya sebut sebagai kenyataan yang harus kita akui, terjadi tarik-menarik pemahaman keagamaan yang cukup keras. Nah, kalau yang dipilih Kiai Ma'ruf Amin saya kira pilihan cerdas, karena Kiai Ma'ruf Amin jauh di atas saya, kapasitasnya jauh lebih punya pengalaman, punya umat, punya track record yang jelas di dalam menjaga Islam tengah, Islam moderat, Islam inklusif, Islam yang menjaga kebinekaan yang betul-betul beliau terapkan bersama dinamika yang ada di wadah Majelis Ulama Indonesia, yang mana disitulah formula titik temu dialog antar berbagai pandangan Islam. Oke, kalau Pak Mahfud bagaimana kemudian Cak Imin dengan Pak Mahfud juga punya peluang tentu saja, karena Pak Mahfud juga, makanya saya sejak awal kan bilang Pak Mahfud keluarga PKB juga, karena beliau juga pernah jadi anggota DPR, pernah jadi pejabat ketua umum PKB, pernah juga kita jadikan hakim Mahkamah Konstitusi, waktu itu kita dorong, akhirnya jadi ketua hakim Mahkamah Konstitusi. Itu semua prosesnya melalui PKB. Makanya saya sejak awal bilang Pak Mahfud juga keluarga besar PKB juga. Makanya saya ketemu dengan Pak Mahfud sih sangat mudah dan cepat, nggak ada masalah. Oke, baik. Cak Imin tahan dulu, nanti kita akan kembali untuk berbincang kembali dengan Cak Imin. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kabar Petang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Kabar Petang, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Cak Imin? Ya. Ya Cak Imin, dengan segala dinamika yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, tadi Cak Imin menyebutkan Pak Mahfud adalah bagian dari keluarga besar PKB. PKB terafiliasi dengan NU. Tapi kenapa belakangan Pak Mahfud disebut bukan kader NU? Ya tentu saya sebut tadi dinamika saya, makanya waktu saya ketemu Pak Mahfud itu sebetulnya kan usulan saya agar beliau segera ketemu Kiai Ma'ruf, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Begitu juga sebetulnya kalau ada ketemu terus-menerus di kalangan NU itu tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oke. Nah, maksudnya meminta Pak Mahfud bertemu dengan Kiai Ma'ruf Amin ini agendanya apa? Ya supaya dingin lah sesama keluarga besar PKB NU ini, biar nyatu begitu. Berarti hubungan itu masih panas kah? Apa sudah ada komunikasi, Cak, dengan Pak Mahfud? Dengan Pak Mahfud? Oh, saya ketemu Pak Mahfud menjelang pengumuman itu, saya bersama Pak Mahfud. Oke, berarti tadinya di PKB atau setidaknya yang terafiliasi dengan NU memang sudah dua nama, Pak Mahfud dengan Pak Ma'ruf, yang akan diajukan sebagai cawapresnya Pak Jokowi. Demikian, Cak? Kalau pengajuan nama kita tidak bersifat 1, 2, 3 orang. Kita cuman, kalau PKB kan kita ngusulin tunggal saya sendiri. Jadi dari nama-nama yang muncul, yang berkembang, salah satunya adalah Kiai Ma'ruf, Pak Mahfud, Kiai Said, dan saya hari terakhir itu berharap ada semua kumpul deh supaya saling enak gitu, kalaupun apapun keputusannya gitu loh, sehingga kita bisa saling enak, kira-kira begitu. Oke, baik, Cak.
Tahan dulu, kita akan sama-sama menyimak pernyataan Pak Mahfud MD yang menyebutkan informasi mengenai persoalan status kader NU yang dilontarkan pada program YLC Selasa malam lalu. Nyebut-nyebut saya bukan kader dan sebagainya. Nah, sementara apa juga haknya, saya bilang, misalnya NU itu mengancam-ngancam, kalau bukan kader NU, NU akan tidur, NU akan meninggalkan pemerintah. Ya, ada yang begitu ya? Ada. Apa betul ada yang begitu? Ada. Ada, pada hari Rabu sore jam 5. Rabu sore sehari sebelum itu jam 5 kan keluar pernyataan NU, bikin namanya. NU akan keluar meninggalkan Jokowi kalau yang diangkat bukan kader NU sebagai cawapres. Ya kan? Ribut kan? Dari seluruh Indonesia ribut, langsung muncul itu tidak benar, NU bukan politik dan macam-macam. Lalu dibantah, itu tidak ada pernyataan itu. Padahal pernyataan itu ada. Robikin yang nyatakan, dan yang menyuruh itu Kiai Ma'ruf Amin. Bagaimana saya tahu Kiai Ma'ruf Amin? Muhaimin yang bilang ke saya. Ini saya ceritain. Menarik nih ceritanya. Menarik ya? Menarik. Lah, saya memang jujur sih itu. Iya. Jadi saya ketemu Muhaimin pagi, saya keluar dari istana ditelepon oleh Pak As'ad Ali, wakil ketua NU. Mantan wakil ketua NU. Dek, katanya, selamat ya Pak Pres. Lah, kok tahu Bapak? Iyalah, saya tahu. Anda ya bertemu dengan Muhaimin ya? Wah, enggak mau saya bilang. Masa saya ketemu Muhaimin, wong dia mau calon, dia enggak setuju saya calon, katanya. Enggaklah ketemu, dia sudah tahu kalau Dek Mahfud calonnya, katanya. Saya enggak mau kalau ketemu. Sudah, bukan ketemu Dek Mahfud, tapi dipertemukan. Siapa yang mempertemukan? Saya, As'ad yang mempertemukan, katanya. Nah, oke, di mana? Saya bilang. Saya sedang di istana waktu itu. Disebutlah di Jalan Empu Sendok. Tapi saya tidak mau di kantor PKB. Saya bukan tidak mau ketemu Muhaimin. Saya mau ketemu dengan Pak Muhaimin itu sesudah semua ini selesai, baru saya akan temui semua partai. Kalau saya ketemu sekarang tidak bagus. Saya bilang, sudah saya yang mempertemukan. Itu sudah final kok, kata Pak As'ad. Ketemulah saya di Empu Sendok dengan Muhaimin, bukan di kantor DPP. Disitulah Muhaimin mengatakan, Pak Mahfud, wah kita ini dipermainkan politik ya Pak Mahfud. Baik, orangnya bersahabat, senang gitu, berpelukan lah dengan saya. Kenapa? Pak Mahfud, bukan saya lah yang bilang Pak Mahfud itu bukan kader NU, katanya. Ya saya tahu lah anak buah Anda, dan yang menjawab juga bukan saya, itu anak buah saya, saya bilang. Kan itu main-main aja lah kalau di NU, saya bilang. Lalu yang beberapa hal lah, misalnya soal PKB akan dibesarkan, oke, saya tidak ikut campur. Saya kan sudah sejak tahun 2008 tidak di PKB, bagaimana saya mau ikut campur PKB? Terus saya tanya, gimana tuh main ancam-ancam? Wah, itu yang nyuruh Kiai Ma'ruf, katanya. Gimana ceritanya? Gitu. Gini katanya, ini katanya nih. Rabu, ini biar clear ya. Rabu jam 11 atau jam berapa, jam 1 gitu, Kiai Ma'ruf dipanggil oleh Presiden, Akil Sirot dipanggil oleh Presiden, Muhaimin dipanggil. Nah, ketika ketemu Presiden, kata Muhaimin, Pak Presiden tidak menyebut siapa namanya, dia hanya bertanya kepada kami secara berpisah. Ini pertanyaannya, minta saran lah siapa calon, tapi tidak nyebut, sampai gelar itu tidak menyebut siapa calon presiden. Nah, ketemulah tiga orang ini di PBNU, dan berkesimpulan berarti bertiga ini bukan calonnya, karena waktu dipanggil tidak disebut calon. Nah, lalu mereka sepertinya marah membahas, kemudian Kiai Ma'ruf tuh, kalau gitu kita nyatakan kita tidak bertanggung jawab secara moral atas pemerintahan ini kalau bukan kader NU yang diambil. Ini kata Muhaimin. Robikin bilang begitu ke pers nanti. Datang Robikin.
Ini kata Mohaimin. Roh bikin, oh ya gini Kai, didekte kalimatnya oleh Kiai Ma'ruf. Begini loh kalimatnya, katanya. Jadi kata itu didekte memang. Baik Caimin, bagian dari klarifikasi apa tanggapan Caimin atas pernyataan dari Pak Mahfud MD ini? Segmen 1 nggak berhasil mancing saya, segmen 2 diputerin. Kita membutuhkan klarifikasi dari Caimin ini. Nggak ada yang perlu diklarifikasi. Proses politik itu proses bagi saya ya, proses menuju kesimpulan yang membahagiakan semuanya. Makanya ketika saya diajak ketemu Profesor Mahfud, senang sekali. Apalagi ada kabar yang menguat Profesor Mahfud. Sehingga prinsip saya, kalau toh di antara kita-kita ini ada yang memang dipilih dan dikehendaki oleh Pak Jokowi, semuanya harus bersifat adem, tenang, nyaman. Salah satu diskusi saya dengan Pak Mahfud adalah, ya kalau memang sudah Pak Mahfud menguat banget begitu, ada baiknya supaya tenang semua Pak Mahfud ketemu Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin. Karena pada posisi tensi menunggu deg-degan siapa yang dipilih ini kan panas. Nah kalau kita semua bisa ketemu, saya mengusulkan Pak Mahfud untuk ketemu Kiai Ma'ruf Amin kan dalam rangka supaya semuanya berjalan smooth ya. Kira-kira itulah intinya, nggak usah diperpanjang detail seperti itu. Tapi bahwa dinamika itu menuju upaya saya agar kondusif siapapun yang dipilih oleh Pak Jokowi, termasuk bagaimana agar keluarga besar kita, PKB sendiri, NU bersama PKB, semua menjadi kondusif. Baik, Cak, kalau misalnya memang nggak mau ditanggapi, berarti tidak ada yang perlu diklarifikasi dari video tadi, karena publik kan melihatnya seperti itu. Kalau tidak ada klarifikasi, berarti apakah benar kemudian apa dinyatakan oleh Pak Mahfud? Ya tadi klarifikasi, apanya yang diklarifikasi? Bahwa yang disampaikan semua yang disampaikan oleh Pak Mahfud semua itu adalah dalam konteks agar semua berjalan smooth. Saya ingin mempertemukan Pak Mahfud dengan Kiai Ma'ruf Amin dalam waktu sesegera mungkin. Oke, baik. Nih Cak, ini saya kejar lagi nih Cak dengan pertanyaannya Cak. Nah, ya silakan, kepancing apa enggak saya? tapi benarkah cerita yang disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin ini berperan untuk menyebut Pak Mahfud bukan sebagai kader NU? Ya, saya nggak bisa menjawab lah, nanti jadi panas, semuanya udah selesai ya. Semua udah takdir sudah terjadi. Saya juga sebagai kader PKB, kader NU berusaha mempertemukan Kiai Ma'ruf dengan Pak Mahfud. Semua itu sudahlah kita anggap proses yang dinamis. Sekarang menatap ke depan, ayo saling memaafkan, ayo saling menjaga hubungan di antara ukhuwah nahdiyah, kebersamaan NU, untuk kebersamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk kebersamaan Islam rahmatan lil alamin, agar Islam yang moderat, Islam yang ramah, Islam yang inklusif ini benar-benar. NU ini kan jalan tengah. NU itu tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tidak anti kiri, tidak anti kanan, tapi menjadi jalan tengah. Kalau tidak solid sesama NU maka tidak bisa jadi jalan tengah. Saya berharap sudah kita kubur semua dinamika itu, toh kita tidak akan bisa merubah lagi takdir yang sudah terwujud pasangan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin ini kehendak ilahi, di mana usaha saya kurang usaha apa meyakinkan Pak Jokowi, banting tulang, pasang baliho, Pak Jokowi bilang Caimin ada di kantong saya, udah pokoknya pede aja lah gitu. Dan saya masih detik terakhir kiai-kiai bilang kepada saya, masih kok kamu pasti akan dipilih insya Allah. Ternyata takdir berkata lain. Ya saya terima, yang penting keluarga besar kita bisa tetap bersatu, Pak Jokowi Kiai Ma'ruf menang, itu aja prinsipnya saya. Oke, nah Cak, saya yakin hubungan Caimin dengan Pak Mahfud, Kiai Haji Ma'ruf Amin juga sudah sangat baik-baik saja selepas gonjang-ganjing yang terjadi kemarin. Tapi kalau komunikasi secara langsung personal dengan Pak Mahfud, kapan terakhir dilakukan, Cak? Sering saya bareng-bareng ke Jawa Timur, acara Hall Bung Karno, saya bareng-bareng di mana waktu itu. Sering, biasa sih saya sama Pak Mahfud biasa. Makanya ketika rame-rame pencawapresan ini ketemu ya
Dalam rangka apa konteks saya? Dalam rangka perbedaan dan persaingan. Baik, Caimin, nanti kita lanjutkan kembali ya perbincangan. Kami harus jeda terlebih dahulu. Kabar Petang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Kabar Petang, kita masih berbincang dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Caimin. Kami juga mengajak Anda kembali sekali lagi untuk menyimak pernyataan Pak Mahfud MD, curahan hati Pak Mahfud MD yang menggelinding bola liar dan menyentil berbagai isu. Pak tahu, Bro. Sekarang saya ingin belajar cerita dari Bro. Curahan hati Mahfud MD pada acara Indonesia Lawyers Club Selasa lalu. Bak bola liar menggelinding menyentil berbagai isu. Di antaranya isu mengenai suap yang diduga diterima oleh salah satu petinggi partai. Mahfud menuturkan pada tahun 2012 pernah diminta oleh Ketua Umum PBNU Said Agil Siroj untuk menyelamatkan seorang menteri yang juga kader NU yang terseret kasus suap di KPK. Waktu ada kasus seorang menteri itu terlibat kasus Duren, saya ada di Mekah. Pagi-pagi subuh Agil Siroj itu telepon, Pak Mahfud tolong sebagai sesama kader NU tolong ini diselamatkan. Nanti NU rusak nih kalau kena, katanya. Begitu ada kasus politik begini lalu bilang bukan kader. KPK ketika itu mengusut perkara suap di lingkungan Kemenaker Trans di mana Muhaimin Iskandar alias Caimin merupakan menterinya. Pada persidangan salah satu tersangka yaitu Darnawati, kuasa direksi PT Alam Jaya Papua di Pengadilan Tipikor, ia menyebut uang sebesar 1,5 miliar rupiah dalam kardus durian ditujukan untuk Caimin. Tim TV One mengabarkan. Ya, Caimin masih bersama kami di sini ya, Cak ya. Kalau tadi sempat kita bahas mengenai tuduhan kader NU, sekarang kemudian ada juga sentilan-sentilan terkait kasus korupsi. Tanggapannya bagaimana, Cak? Ya, ini kan cerita lalu ya yang sudah divonis di pengadilan dan berketetapan hukum tetap, di mana terbukti di situ saya dikait-kaitkan karena ada yang memanfaatkan nama saya. Semuanya udah clean bahwa mereka di antara yang berkong kali kong ini kira-kira memanfaatkan nama saya, mengatasnamakan saya, dan pengadilan pun juga sudah memutuskan dengan jelas bahwa proses itu adalah proses yang dilakukan oleh orang-orang dengan mencoba-coba menggunakan saya tetapi gagal. Itu juga saya bersyukur bahwa akhirnya orang-orang yang mencoba menggunakan atau mau memanfaatkan nama saya akhirnya terbongkar dengan jelas, detil, konkret, bahkan ingkrah. Dengan bahkan para yang terhukum pun sekarang sudah bebas, sudah selesai katanya, artinya masa lalu ini selesai. Nah, soal Kiai Said secara spontan juga saya sama sekali tidak mengetahui, itu mungkin spontanitas beliau aja karena kecintaan di antara kita. Walhasil semua proses dinamika ini hendaknya diakhiri dengan rasa saling menghormati, menghargai, dan mencintai. Toh pada akhirnya kalau persaingan kemudian kompetisi, ada upaya-upaya saling tidak sinkron, bahkan kesalahpahaman, jangankan Pilpres, Kongres Ansor, Kongres PMII, Kongres IPENU, semua mengalami hal yang sama. Itu yang disebut sebagai kompetisi politik, sesuatu yang biasa dan sudah menjadi bagian dari dinamika yang saya kira setiap saat terjadi di dalam kompetisi. Oke, Cak, kasus tadi sudah dijelaskan runtut oleh Caimin, sudah clear. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan lagi adalah mengenai 4 nama
kader NU yang disebut oleh Pak Said Agil Siraj ketika bertemu dengan Pak Mahfud MD. Ada 4 nama yang digadang-gadang disebutkan akan diajukan sebagai cawapres Jokowi. Ada 2 yang diklaim merupakan nih koruptor yang bersih itu hanya Pak Akil dan juga Pak Mahfud. Saya minta tanggapan Caimin. Saya nggak tahu, itu pembicaraan asli benar terjadi. Apa itu omongan pinggir warung kopi, saya juga nggak mau tahu. Itu bukan urusan saya, tanya aja ke sana. Oke. Baik, Cak, dengan polemik yang terjadi usai pendeklarasian Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya Pak Jokowi, ini kan kemudian bergojolak, bahkan juga menyinggung-nyinggung tubuh NU ini sendiri. Bagaimana kemudian, apalagi ini dibaca oleh publik juga, Cak? Ya, kalau Anda tahu apa yang terjadi di NU seperti ini, sebuah dinamika yang bukan barang baru, biasa terjadi. Ini karena besarnya NU, karena NU tidak lepas dari seluruh kader-kader yang berperan di berbagai bidang. Ini juga, ini sejak puluhan tahun yang lalu juga terjadi. Tahun 1984 terjadi, tahun 1998 juga terjadi. Adalah bagian dari proses pengambilan seleksi dari semua apa namanya event ya, yang kalau muktamar juga luar biasa dinamisnya. Ini karena kebesaran NU saja, sehingga saya setuju dengan Kiai Solahuddin Wahid tadi, itu biasa terjadi, dan kalau sudah terjadi ya biasa rujuk kembali. Seperti halnya kompetisi Saifullah Yusuf dengan Khofifah di Jawa Timur, ampun kerasnya sesama NU, ampun gebuk-gebukannya sesama NU, itu sebagai kompetisi biasa. Tetapi setelah selesai ya berpelukan kembali kayak Teletubbies, berpelukan, kira-kira begitu, biasa-biasa aja. Oke, baik. Caimin mungkin ingin ada yang disampaikan pada warga NU mengenai apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dan menyongsong Pilpres 2019 nanti. Saya kira kita semua warga Nahdliyin memahami, bahkan memaklumi sepenuh hati dinamika yang terjadi di dalam Pilpres, kompetisi, upaya mencari yang terbaik. Semua ini adalah bagian dari fastabiqul khairat, apa yang disebut berlomba-lomba mencari the best choice, pilihan terbaik dari proses-proses yang berlangsung. Memang kalau jujur, ranking-ranking dari kader-kader NU yang ada dan dinilai oleh partai-partai politik, semua itu biasa, yang tentu harus dimaklumi mencari yang terbaik. Nah, pilihan Kiai Ma'ruf Amin dalam semua proses ini adalah pilihan yang terbaik, dan saya yakin sepenuhnya ini, saya sendiri memahami Kiai Ma'ruf Amin mau dan menjadi bagian dari proses ini karena tuntutan tugas. Kira-kira begini, kalau Pak Mahfud enggak, kalau Caimin enggak, ya apa boleh buatlah sebagai tuntutan tugas, siapa tahu bisa mengatasi, memperbaiki dan berperan di dalam pemerintahan. Jadi itulah kaidah NU, ma la yudraku kullu la yudraku julluh. Cari yang maksimal deh, setidaknya minimal bisa berbuat yang terbaik, dan Kiai Ma'ruf lah pilihan yang terbaik untuk sementara, karena itu memang sudah kehendak Allah. Tentu ini yang terbaik buat kita, agar Nahdliyin, cita-cita Ahlussunnah wal Jamaah, cita-cita PKB, cita-cita keluarga besar NU benar-benar tersalurkan dengan baik melalui peran calon wakil presiden, dan insya Allah moga-moga menjadi wakil presiden. Dan tentu bukan sekedar peran NU, peran kader NU bagi kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa. Contoh sederhana, bagaimana dinamika perdebatan tentang ekonomi Islam, bagaimana tentang implementasinya, bagaimana tentang cara pandang kebangsaan, karakter building, revolusi mental. Kiai Ma'ruf ya pilihan yang paling tepat menurut saya mengatasi revolusi mental. Baik, terima kasih Caimin sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.